Persekutuan setiap hari lewat 1 BDKA membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Tapi kalau sudah intim bukan berarti kurang ajar loh. Ya, Berham harus tetap bersikap hormat dan mendekati Tuhan dengan perasaan takut dan gentar. Sebagaimana hari ini, kita akan melihat bagaimana pasukan Israel dan Yehuda dengan semangat menggebu-gebu mengikuti nasihat Elisa. Namun hati-hati, tidak boleh kebablasan. Benar, ikutilah dengan pengakuan bahwa bumi ini milik Allah. Seperti apa jalan ceritanya? Penasaran nih? Mari kita ikutin hamba Tuhan menjelaskan. Adik-adik, kita berjumpa lagi untuk berpetualang di dalam kerajaan Allah dan kita akan mengikuti perjalanan 3 raja, yaitu Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom yang mau menyerang Moab. Nah, adik-adik bisa membaca bagian ini di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan untuk menguduskan dan melayakkan kami untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Dan kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam petualangan sebelumnya, kita telah melihat bahwa Nabi Elisa telah menubuatkan bahwa orang-orang Israel dan Yehuda itu akan menang terhadap orang-orang Moab. Dan Nabi Elisa juga menubuatkan bahwa mereka akan menghancur leburkan orang-orang Moab itu dan juga kota-kotanya. Nah, tetapi pada waktu itu kan mereka bergumul tidak ada air, adik-adik. Pagi itu setelah orang-orang mempersembahkan korban, tiba-tiba parit yang mereka telah buat dipenuhi dengan air. Wah, rupanya malam sebelumnya Tuhan menurunkan hujan di daerah Edom dan air itu turun akhirnya menggenangi parit-parit yang dibuat oleh orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang sedang berkemah di padang gurun itu. Di sisi lain, adik-adik, orang-orang Moab mereka telah bersiap untuk melawan, untuk menyerang pasukan musuh. Mereka sudah tahu bahwa orang Israel, orang Yehuda, orang Edom berkemah di mana. Dan mereka dari atas melihat, mereka ada di sana. Tapi kok kelihatannya banyak darah di sana. Wah, tentu mereka sudah saling bunuh-membunuh. Wah, kalau gini kita tinggal datang untuk merampas mereka. Itu pikiran orang Moab, adik-adik. Apa yang sesungguhnya terjadi? Bahwa air yang di dalam parit-parit tadi itu terkena sinar matahari dan dilihat oleh orang Moab sebagai darah. Sehingga mereka dengan sembrono, dengan gegabah turun mau merampasi perkemahan orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka tidak waspada, mereka tidak tahu bahwa pasukan Israel Yehuda sudah siap untuk menyerang mereka. Jadi ketika mereka turun, langsung diserbu oleh pasukan Israel dan Yehuda. Orang-orang Moab sangat kerepotan dan akhirnya mereka menderita kekalahan yang besar, adik-adik. Dan seperti nubuat Nabi Elisa, orang-orang Israel akhirnya menghancur lulukan kota-kota yang ada di Moab. Mereka juga merusakkan ladang-ladang yang baik yang ada di Moab. Mereka menutup sumber-sumber air yang ada di Moab. Mereka menebang pohon-pohon yang baik. Mereka merusakkan seluruh lingkungan yang ada di Moab. Kekalahan besar yang dihadapi oleh Moab
mengakibatkan mereka hanya tinggal mempunyai satu kota. Dan di dalam kota itulah Raja Moab, Raja Mesa bertahan. Tapi dia masih mencoba tidak kehilangan harapan. Dia mengumpulkan 700 orang pasukannya dan dia mau menerobos masuk di dalam pasukan yang ada di dalam musuh mereka, pasukan Israel, Yehuda, dan Edom. Dia mau mengarah untuk mendekati pasukan Edom. Mengapa? Karena dia mau melobi pasukan Edom itu supaya justru orang-orang Edom itu membantu Moab dan melawan Yehuda, melawan Israel. Tetapi karena orang-orang Israel, orang-orang Yehuda begitu banyak, jadi mereka tidak sanggup. Akhirnya mereka kembali ke kota. Dan Mesa melakukan pertahanan terakhir. Dia masih belum kehilangan harapannya. Dia masih mempercayai bukan nabinya. Dia masih mempercayai dewanya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mengambil anak sulungnya, anak yang nanti seharusnya menggantikan dia sebagai raja. Dia sembelih, dia persembahkan kepada dewanya. Dan dia mempersembahkan dewanya itu di atas tembok. Jadi orang-orang Israel melihat itu yang terjadi. Adik-adik, karena melihat itu, maka orang-orang Israel menjadi gusar dan akhirnya orang-orang Israel berserakan meninggalkan Mesa dan kotanya. Adik-adik, apakah maksud dari bagian ini? Apakah karena orang-orang Israel melihat perbuatan Mesa yang begitu keji itu, akhirnya mereka meninggalkan Mesa? Apakah mereka begitu marahnya? Tidak, adik-adik. Kalau mereka begitu marahnya, harusnya kemudian mereka menyerang Mesa dengan habis-habisan dan menghajar dia karena telah melakukan perbuatan keji. Tidak. Tetapi justru orang-orang Israel, orang-orang Yehuda itu kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi maksudnya apa bagian ini? Maksudnya adalah Tuhan marah kepada pasukan Israel, kepada pasukan Yehuda karena mereka melanggar peraturan Tuhan. Tuhan telah mengingatkan pasukan Israel, pasukan Yehuda, kalau kalian menyerang sebuah kota, jangan rusak pohonnya. Jangan rusak ladangnya. Jangan tutup air yang baik. Tapi mereka melakukan semuanya itu. Mereka membuat Tuhan marah. Mengapa? Bumi ini milik Tuhan. Bukankah tujuan mereka itu hanya ingin membuat Moab itu kembali tunduk kepada mereka? Dan bukankah tujuan itu telah berhasil? Kenapa? Karena Moab telah kalah. Mengapa mereka harus merusak semua lingkungan itu? Adik-adik, Tuhan marah atas kecerobohan mereka. Dosa mereka itu sama saja dengan dosanya Mesa yang mempersembahkan anaknya di atas tembok itu. Karena itulah mereka akhirnya berserak-serakan. Dan akhirnya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Adik-adik, di sini orang-orang Israel harus belajar bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Ketika mereka mendapatkan anugerah Tuhan, mereka harus memakai anugerah itu untuk menyatakan berkat. Kalau mereka menyatakan penghukuman Tuhan, itu pun harus menyatakan berlimpahnya anugerah Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan itu. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua, adik-adik. Bahwa kita ditempatkan oleh Tuhan di tengah dunia ini untuk menyatakan keagungan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, bukan untuk menjadi laknat. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar akan firman. Kiranya Engkau tolong kami, Tuhan, mengerti bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Dan Engkau tempatkan kami di bumi ini supaya kami menjadi wakil Tuhan yang memberkati, Bapa, di mana Engkau tempatkan kami.
Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengar nuklir kebenaran, seperti bangsa Israel dengar langsung dari Nabi Tuhan. Namun kenapa tetap masih sulit berubah ya Ma? Karena kita tidak bertekun dalam doa menyatakan ketidakberdayaan serta keinginan serius untuk ikut sepenuhnya. Bukan 50% atau 90%, tapi 100%. Mari waspada, Tuhan mau menguji kita melalui firman-Nya dengan mengikuti agenda Tuhan. Besok sahabat BDKA persiapkan dengan merenungkan 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Bye!